Tuhan itu matahin hati lo karena lo berdoa untuk mendapatkan pasangan yang terbaik dan bukan dia orangnya. Terkadang Tuhan harus terpaksa tega menghancurkan hatimu, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyelamatkan kita dari orang yang salah. Tapi percayalah, apapun yang Tuhan lakukan dan Tuhan izinkan terjadi adalah yang terbaik. Saking sayangnya Tuhan sama kamu, demi menyelamatkan kamu dari jalan yang salah, Tuhan sampai harus mematahkan hatimu sepatah-patahnya. Sini Cika kasih tahu. Kamu pasti pernah dalam suatu kondisi kamu bertanya gini, Tuhan kenapa sih kok ini terjadi? Harusnya nggak kayak gini kan Tuhan? Kenapa ya hal seperti itu harus terjadi sama aku? Kamu selalu mempertanyakan alasan kenapanya. Pas kamu lagi nyaman di suatu lingkungan, tiba-tiba kamu harus keluar tanpa sebab. Pas kamu udah berusaha sekuat tenaga, ternyata usahamu nggak dihargain. Akhirnya kamu harus menjauh dari orang itu. Pas kamu udah cinta-cintanya sama orang itu, tiba-tiba kalian putus. Dan alasannya bahkan masih nggak bisa kamu terima. Tapi gimana kalau ternyata Tuhan itu mendengar apa yang nggak kamu dengar, Tuhan melihat apa yang nggak kamu lihat, dan Tuhan tahu apa yang dirancangkan orang itu ke depannya yang kamu nggak tahu. Karena bisa aja di lingkungan yang lama, kalau kamu terus bertahan, kamu bakal terbawa arusnya. Karena bisa aja kalau kamu jalan lebih cepat, ada kecelakaan di depan. Karena bisa aja kalau ternyata kamu masih berada pada pekerjaan yang salah, kamu gak akan bisa masuk ke jalan kamu yang berikutnya. Yang padahal, ini udah sesuai lo sama jalurku. Kamu harus percaya kalau namanya hal baik, itu pasti datang dalam waktu yang tepat. Sepanjang hatimu baik, niatmu baik, dan kamu ada usahanya. Tapi kamu juga harus ingat, yang patah bisa bangkit kalau ada semangatnya. Dan jangan lupa, saat kamu angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Semangat! Allah tahu kamu cinta sama dia. Allah juga tahu kepada siapa hatimu tertuju. Tapi Allah lebih tahu siapa yang terbaik untukmu. Allah mematahkan hatimu karena Allah ingin melindungimu dari orang yang salah. Karena kamu berhak untuk mendapatkan cinta yang setara. Kamu berhak mendapatkan cinta yang terbaik. Dan kamu berhak mendapatkan seseorang yang bisa mencintai kamu seperti kamu mencintai. Cintai siapapun yang ingin engkau cintai. Semua yang kamu mau cintai, cintai. Tapi ingat, akan datang waktunya engkau berpisah sama dia. Nah maka dalam hadis yang lain dikatakan, ahbib habibaka haunan ma. Cintai orang yang kamu cintai sewajarnya. Asa an yakuna baghidaka yauman ma. Boleh jadi dia menjadi orang yang paling kamu benci pada suatu hari. Dan ini bukan cuma sekedar menjadi orang yang paling kamu benci, boleh jadi kamu ditinggalkan olehnya atau meninggalkannya. Jangan berlebihan lagi ya, karena belajar dari yang kemarin-kemarin, yang dulunya kita cinta, bisa jadi yang paling kita benci. Dan yang tadinya kita benci, bisa jadi yang paling kita cintai. Cukup yang kemarin-kemarin jadi pelajaran. Cintai sewajarnya, benci sewajarnya, itu akan buat hidup kita jauh lebih tenang. Barakallahu fiik.